Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sadiah dengan NIM 211330082 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 5C. Nah, pada video reportase kali ini tentu saja yang bertujuan untuk memenuhi tugas mingguan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma SI Kom MSI. Video reportase kali ini pada pertemuan ketiga, tepatnya di tanggal 11 bulan September tahun 2023. Bapak Dr. Adi Kusuma membahas tentang wawancara dan reportase. Kemudian timbullah pertanyaan, apakah wawancara sama dengan reportase? Penasaran dengan kelanjutannya? Yuk kita simak video kali ini. Nah, tadi timbul pertanyaan tentang apakah wawancara sama dengan reportase, dan jawabannya adalah tidak. Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara, sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat atau pandangan pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita dapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Selanjutnya ada pembahasan tentang interview. Pengertian dari interview sendiri ialah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya atau biasa kita sebut dengan reporter atau wartawan kepada seorang narasumber membahas tentang suatu topik permasalahan. Proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan pertama reporter atau wartawan, yang kedua narasumber, dan yang terakhir yaitu kameramen. Nah, di sini ada beberapa teknik di dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal. Lakukanlah persiapan dan kiat-kiat seperti di bawah ini. Yang pertama ada kumpulkanlah data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancarai. Yang kedua, buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, simak baik-baik jawaban narasumber, karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas masalah. Selanjutnya ada usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal. Yang selanjutnya ada simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda. Nah, jika memang tujuan wawancara memerlukan jawaban yang spontan, selanjutnya ada jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain untuk memotong jawabannya yang bertele-tele tersebut. Dan yang terakhir di sini ada sebaliknya, jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa maksudnya dari jawaban yang pendek itu. Nah, tentu saja ada beberapa syarat untuk melakukan wawancara. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas, efisiensi, menyenangkan, mengandalkan persiapan atau riset terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada melibatkan kepentingan khalayak, menimbulkan spontanitas, pewawancara berfungsi sebagai pengendali, dan yang terakhir, syarat melakukan wawancara ialah mampu mengembangkan logika. Selanjutnya di sini ada macam-macam wawancara. Sebagaimana yang telah dibahas pada pertemuan yang lalu, yaitu ada wawancara tertutup, terbuka, konferensi, kelompok, individual, terpimpin, dan yang terakhir ada wawancara bebas. Di sini terdapat bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama, wawancara sosok pribadi. Wawancara ini untuk mengenal pribadi seseorang yang memiliki nilai berita. Dan yang kedua ada wawancara berita atau news interview. Wawancara ini yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang sudah direncanakan. Biasa disebut dengan information interview. Yang selanjutnya ada wawancara jalanan.
Dan yang selanjutnya ada wawancara sambil lalu. Wawancara ini mendadak. Dalam hal ini, seseorang wartawan meminta informasi kepada saksi pada kejadian atau peristiwa itu, di mana wartawan merasa narasumber tersebut memiliki informasi yang dapat disampaikan kepada khalayak. Selanjutnya ada wawancara telepon. Wawancara telepon yang dilakukan via telepon di mana sang narasumber memiliki kecakapan untuk menjelaskan liputan yang sedang dibuat. Selanjutnya ada wawancara tertulis atau written interview, biasanya dilakukan saat pewawancara sudah mengalami jalan buntu dan tak dapat lagi bertemu dengan narasumber ataupun di telepon. Dan yang terakhir dari bentuk-bentuk wawancara ialah wawancara kelompok. Wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus untuk menyikapi suatu persoalan. Nah, seperti yang kita bahas pada pertemuan selanjutnya, bahwa pengertian reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber. Lalu kemudian di sini terdapat berdasarkan tugasnya, reporter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada reporter lapangan yang bertugas untuk mengumpulkan informasi atau berita tentang suatu topik permasalahan, dan yang kedua ada reporter untuk televisi. Reporter untuk televisi yang bertugas untuk melakukan reportase dan melaporkan pada pemirsa televisi di rumah di hadapan kamera. Lalu selanjutnya dikenal juga istilah ROSS, di mana kemunculan reporter dapat dibedakan dan dipilih menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama ada reporter on the spot on the screen, yang kedua ada reporter on the spot of the screen, dan yang ketiga reporter of the spot on the screen, dan yang terakhir yaitu reporter of the spot of the screen. Reporter on the spot on the screen, di mana reporter berada di lokasi dan dimunculkan di televisi untuk melaporkan sendiri kejadian tersebut. Dan yang kedua tadi ada reporter on the spot of the screen, di mana reporter dapat berada di lokasi tetapi dirinya tidak dimunculkan di televisi. Dan yang ketiga ada reporter of the spot on the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi tetapi dimunculkan di televisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan yang terakhir ada reporter of the spot of the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi dan juga tidak muncul di televisi, tetapi ia mengumpulkan, menyeleksi, dan menyusun berita yang diperoleh dari berbagai narasumber. Nah, pada pertemuan ketiga ini Bapak Dr. Adi Kusuma membagi atau membuat dari 7 kelompok. Adapun tugas masing-masing kelompok yaitu membuat makalah tentang materi-materi yang akan dibahas ke depannya mengenai reportase dan investigasi berita. Nah, itu saja pembahasan materi pada pertemuan ketiga ini. Saya Sadiah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.